Shalom Jemaat terkasih. Kebaktian streaming akan dilakukan dengan metode siaran tunda di channel YouTube. Mari kita persiapkan diri untuk mengikuti serta melaksanakan kebaktian minggu. Meski kita mengadakan kebaktian minggu di rumah, tetap pergunakan pakaian yang rapi, seperti kita sedang kebaktian di gedung gereja. Berdoalah dan persiapkan hati serta pikiran kita sebelum mengikuti kebaktian dengan metode streaming, agar kita berfokus pada kebaktian, bukan yang lain. Jika menggunakan sarana gadget, pastikan kita mengaktifkan mode senyap atau silent, supaya tidak terganggu dengan notifikasi media sosial. Pergunakan Alkitab tercetak supaya kita dapat membaca firman Tuhan dengan khidmat. Untuk ungkapan syukur berupa persembahan dapat ditransfer ke rekening bank gereja seperti tercantum dalam warta jemaat atau dikumpulkan terlebih dahulu di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, lalu dapat dimasukkan ke kotak persembahan di kantor gereja pada hari dan jam kerja. Selamat beribadah. Salam saudara-saudara terkasih, kita bersyukur hari ini dapat kembali bersekutu, walaupun kita dalam melakukannya harus secara online. Di dalam persekutuan ini kita diingatkan akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Matius 18 ayat 20 mengatakan, "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Oleh karena itu, kita syukuri kehadiran Allah di tengah-tengah persekutuan kita, dan kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 bait 1 sampai dengan 4. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan Roh penghibur
Umat Tuhan, kita memulai kebaktian Minggu Trinitas ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita berasal dari Allah Tritunggal yang mencipta, memelihara, menyertai, dan merawat kehidupan dengan kasih-Nya. Amin, amin, amin. Damai sejahtera Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Di dalam Alkitab, kita tak menemukan kata Trinitas karena Trinitas merupakan doktrin gereja yang dikembangkan di kemudian hari. Sebagai doktrin, Trinitas ada dalam gereja karena penghayatannya terhadap misteri iman pada Allah. Allah yang tak terjangkau oleh akal manusia. Menghayati dan merayakan Trinitas bukan berarti harus mengerti semua hal tentangnya. Menghayati dapat dilakukan melalui pengalaman atau mengalami sekaligus merasakan Allah Trinitas dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena karya Trinitas dialami dan dirasakan, maka setiap orang memiliki pengalaman berbeda. Pengalaman yang berbeda menunjukkan Allah Tritunggal mengasihi umatnya sesuai keunikan setiap pribadi. Kasih penyertaan Allah Tritunggal yang merengkuh kita dalam persekutuan bersamanya sebagaimana pribadi Bapa, Anak, Roh Kudus yang bersekutu dalam cinta kasih kekal. Kasih penyertaan Allah Tritunggal yang selalu membangun pengharapan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas seluruh karya kasih yang senantiasa Engkau berikan dan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur karena Engkau selalu menuntun kami dalam kehidupan sehari-hari dengan semua kebaikan dan kehendak terbaik yang juga Engkau anugerahkan. Di dalam kesempatan hari ini ya Tuhan, dalam persekutuan kami, di tengah-tengah pengharapan akan karya kasih-Mu, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Kiranya ya Tuhan, dalam segala kehidupan yang terus kami tapaki, kami akan selalu dapat melihat bagaimana Engkau selalu memberikan pengharapan yang membuat kami bertahan dan bertekun dalam iman kami. Meski tak kami pungkiri dan tak kami tutupi juga ya Tuhan, kerap kami berbuat salah di hadapan-Mu, bahkan sikap kehidupan kami kerap mendukakan hati-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Bahkan pula ketika kami meragukan akan seluruh karya kasih-Mu, ampunilah kami akan keraguan iman tersebut. Dan kiranya melalui segala pengalaman kehidupan yang Engkau hadirkan, menolong dan menuntun kami untuk kami selalu setia berharap di dalam Engkau, dan kami pun senantiasa hidup dalam ketekunan iman pada kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus belajar membangun pengharapan di dalam kasih-Mu. Amin.
Bagi setiap kita yang setia berharap pada kasih dan kehendak Allah, terimalah berita anugerahnya yang diambil dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dalam peribadahan sekaligus persekutuan kami hari ini. Kami bersama-sama beroleh waktu untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan membimbing dan menolong kami, agar firman-Mu terus berdiam dalam diri kami hidupi, serta kami wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah,
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang setia memelihara firman Allah, menghidupi dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, menjelaskan Allah Trinitas sebagai sebuah pemahaman iman sekaligus dogma menjadi sebuah hal penting untuk dilakukan setiap pengikut Kristus sebagai kesaksian imannya. Karena pemahaman Allah Trinitas telah menjadi perdebatan sepanjang zaman yang tak akan pernah habis untuk dikupas. Tentu kita tahu bersama bagaimana perdebatan tentang Allah Trinitas ini begitu berkembang dengan sangat pesat hampir di setiap masa, dan itu menyebabkan kerap kali umat Kristen atau para pengikut Kristus kadangkala mengalami kebingungan ketika hendak menjelaskan dan juga memaparkan bagaimana kesaksian mereka tentang iman terhadap Allah Trinitas. Di Alkitab memang kita tak akan pernah menemukannya, tetapi ajaran Trinitas merupakan pengajaran mendasar dalam kehidupan bergereja. Ketika hendak memahami Trinitas, kita bukan untuk menemukan penjelasan yang ilmiah dan masuk akal, meski ada begitu banyak analogi yang coba menjelaskan tentang ajaran atau dogma ini. Membahas Trinitas itu membutuhkan hati yang terbuka untuk mengalami karya Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sehebat dan sekuat apapun teori yang kita miliki tentang Allah Trinitas dan sepaham apapun serta semampu apapun kita bisa menjelaskan dengan begitu banyak analogi kepada orang-orang di sekitar kita tentang Allah Trinitas, jika kita tidak pernah mengalami karya kasih Allah itu dalam kehidupan kita, maka setiap penjelasan kita hanya sebatas penjelasan tanpa diiringi sebuah kekuatan kesaksian iman sebagai pengalaman kehidupan yang selalu ada dalam kehidupan kita saat kita mengalami karya kasih Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Bagaimana mengalami karya Allah Tritunggal itu dalam hidup sehari-hari? Saudara-saudara yang terkasih, satuharapan.com yang melansir berita pada Rabu 4 November 2015 pukul 11.35 WIB memberitakan kesetiaan orang-orang Kristen di Suriah terhadap penyertaan Allah Trinitas. Biarawan di Suriah yang disekap selama berbulan-bulan oleh kelompok teror ISIS mengatakan bahwa sebelum mereka dibebaskan, dirinya disekap di asrama bawah tanah dengan 250 orang Kristen lainnya yang menolak meninggalkan iman mereka meski ditekan setiap hari. Jika saudara-saudara rajin mengikuti berita di daerah Suriah dan sekitarnya kala daerah itu dikuasai oleh kelompok teror ISIS, saudara-saudara bisa melihat ada begitu banyak tempat-tempat ibadah, tidak hanya gereja, tapi tempat ibadah agama lain yang dihancurkan. Dan setiap orang yang ditangkap oleh kelompok teror ini akan dipaksa, mereka akan disiksa, mereka akan ditekan habis-habisan untuk mengingkari keyakinan iman mereka kepada Tuhan. Dan di dalam pengalaman itu, saudara yang terkasih, rupanya orang-orang Kristen di Suriah bersama dengan biarawan ini sangat menolak ketika mereka meninggalkan iman mereka meskipun siksaan kerap datang setiap hari dalam diri mereka. Sang biarawan ini mengatakan orang-orang Kristen itu sering dipertanyakan tentang iman serta doktrin Kristen. Namun mereka menolak meninggalkan iman mereka meskipun banyak tekanan. Mereka setia kepada pembacaan rosario, dan pengalaman ini justru memperkuat iman setiap orang, termasuk iman saya sebagai seorang pendeta. Seolah-olah saya telah dilahirkan kembali, kata Bapak Jack Westmurad dari biara Mar Elian yang disekap bersama dengan 250 orang Kristen lainnya selama ISIS menguasai Suriah. Artinya, saudara terkasih, bahwa melalui setiap pengalaman akan penyertaan karya kasih Allah Tritunggal dalam kehidupan seorang umat Allah, maka dalam segala situasi dan kondisi apapun,
umat Allah ini akan selalu setia mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Dan kembali kepada pertanyaan kita, bagaimana caranya kita selalu dapat merasakan karya kasih Allah Tritunggal itu dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Injil Matius 28 ayat 16-20 kita dapat menemukan karya penyertaan Allah Tritunggal kepada para murid dalam tugas perutusan mereka untuk memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Jika kita langsung meloncat di ayat 19, di sana tertulis, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalimat yang menjadi formula baptisan yang diberikan oleh Kristus kepada para murid untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Kristus dalam nama Allah Tritunggal, agar setiap orang yang bersedia menerima karya kasih dan keselamatan dari Allah yang terwujud dalam Kristus Yesus mampu memiliki relasi yang akrab dengan Allah. Rumusan baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu menunjuk pada persekutuan atau relasi erat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus antara kehidupan dan karya Kristus dengan Bapanya serta di dalam Roh Kudus. Dan di sini saudara yang terkasih, kita semua mampu menemukan penghayatan tentang Allah Trinitas. Dalam persekutuan yang akrab itu terjadi persekutuan ilahi yang erat. Hingga dengan demikian, dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan dihisapkannya umat ke dalam persekutuan Allah Trinitas. Jadi secara sederhana, saudara yang terkasih, ketika kita mengimani tentang Allah Trinitas di dalam kehidupan kita, kita sedang mengikatkan kehidupan kita dengan sepenuhnya dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, sebagaimana pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus selalu membangun kehidupan persekutuan yang saling mengasihi, saling menopang, dan saling memahami satu dengan yang lain. Dan hal ini pun nampak dalam kesediaan para murid untuk menjadi duta-duta Injil Kristus, yang mana penyertaan Allah Tritunggal memampukan mereka mengerjakan tugas panggilan itu sebagai sebuah persekutuan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus sepanjang masa hingga detik ini. Kalau kita melihat kembali kisah para murid yang tertulis dalam Kisah Para Rasul maupun juga surat-surat Paulus dan surat-surat Rasul yang lain, maka di sana kita menemukan bagaimana kesetiaan para murid Kristus ketika mereka memberitakan Injil dalam segala situasi maupun kondisi yang mereka alami. Tak mudah di masa itu, kalau mereka pun juga mengalami tekanan-tekanan yang hebat, kalau mereka pun menjadi orang-orang yang dikejar oleh pemerintahan di masa itu, kalau mereka menjadi orang paling dicari, karena dari hari ke hari jumlah pengikut Kristus makin bertambah, dan itu mengancam popularitas para pemimpin yang sudah nyaman dengan kondisi masa itu dan merasa terancam dengan kehadiran murid-murid Kristus ini. Maka dalam segala situasi seperti itu, saudara yang terkasih, para murid ini diperhadapkan untuk selalu setia memberitakan karya kasih Allah itu melalui kesaksian Injil mereka. Sehingga dengan demikian, kalau mereka mampu memberitakan Injil itu, bahkan Injil itu bisa kita terima hingga detik ini, maka semua yang terjadi karena ada karya penyertaan Allah Tritunggal yang memampukan para murid bertahan dan berjuang dalam pekabaran Injil mereka. Yoas Adiprasetya menyebut bahwa Allah menciptakan manusia berdasarkan sebuah citra yang sudah ada terlebih dahulu, yaitu sebuah gambar Allah. Dan dengan keyakinan inilah yang memampukan murid-murid Kristus di masa itu maupun kita semua sebagai murid-muridnya di masa kini untuk selalu menyadari bahwa ketika kita yakin bahwa kita adalah serupa dan segambar dengan Allah, maka ikatan maupun relasi persekutuan kita akan selalu terjaga dengan baik, serta di sana juga kita pun selalu merasakan penyertaan Allah Tritunggal yang menolong serta memotivasi kita untuk setia mengabarkan cinta kasih-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Yoas pun menjelaskan, meski begitu banyak teolog yang memperluas makna gambar Allah dengan mengatakan berkat Kristus, sang gambar Allah,
manusia hidup sebagai pribadi dalam persekutuan dan dengan demikian menjadi gambar Allah Tritunggal juga menunjukkan kepada kita semua bagaimana ikatan persekutuan dengan Allah yang terus kita bangun secara pribadi akan selalu menolong kita untuk bergandengan tangan dengan saudara-saudara kita, saudara-saudara seiman dalam memberitakan karya kasih-Nya, serta kita selalu mengikatkan diri kita dalam persekutuan ilahi agar kita dapat selalu merasakan bagaimana karya kasih itu menolong dan memampukan kita. Inilah signifikansi pertama doktrin Allah Tritunggal, yaitu ketika manusia mampu mencerminkan persekutuan ilahi itu dalam kehidupan komunal dan sosialnya di tengah-tengah dunia di mana kita berada saat ini. Mari kita tengok kehidupan bergereja kita secara komunal. Bukankah kata persekutuan ini begitu kuat melekat dalam kehidupan kita? Dan kalau kita kupas kata persekutuan ini dengan begitu banyak perspektif dalam kehidupan kita, maka satu hal yang muncul adalah bagaimana melalui kehidupan persekutuan itu kita selalu berusaha untuk menyatakan kasih. Kita selalu berusaha untuk menyatakan damai sejahtera. Kita selalu berusaha pula untuk menyatakan setiap ikatan-ikatan yang mempererat tali kekeluargaan maupun persaudaraan kita sebagai gereja Kristus di tengah-tengah dunia ini dalam semua kondisi dan situasi yang kita alami. Karena kita yakin, kita percaya bahwa Allah selalu ada dan berdiam dalam persekutuan kita, serta Allah pun juga selalu setia menolong dan memampukan kita sehingga kasih yang kita perjuangkan dan pelihara itu mampu selalu menjaga dan memelihara persekutuan kita. Nampaklah di sini bahwa doktrin Trinitas merupakan pengajaran tentang relasi dan partisipasi. Dan ajaran ini pun bermakna jika dikaitkan dengan relasi dan karya Allah bagi manusia di dalam dunia. Dan kita telah menyaksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menghitungnya sendiri. Mungkin buku setebal demikian belum tentu mampu mencatat semua kebaikan Allah yang begitu banyak dan begitu luar biasa terjadi bagi diri kita. Tetapi semuanya itu bermuara pada suatu inti bahwa kita sedang belajar tentang relasi dan partisipasi dalam karya kasih Allah Tritunggal. Manusia dan seluruh ciptaan diundang berpartisipasi di dalam persekutuan Allah Tritunggal. Dan partisipasi atau peran serta manusia ke dalam persekutuan ilahi itu berdasarkan pada sebuah pengharapan bahwa saatnya kelak Allah menjadi semua di dalam semua. Dan di dalam menjalankan peran itu, saudara yang terkasih, kita sebagai manusia diundang untuk hidup seturut dan sepadan dengan kualitas utama dari persekutuan ilahi tersebut, adanya kesetaraan, kebebasan, serta kesediaan kita untuk selalu mengakrabkan sekaligus melibatkan diri secara aktif dalam semua karya kasih yang diperjuangkan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, penyertaan Allah Tritunggal dalam kehidupan kita tak akan pernah berakhir dan misteri tentangnya dalam pergumulan iman kita tak akan berhenti. Dalam misteri itu, kita selalu diajak meyakini akan seluruh kebaikan dan karya kasih Allah di kehidupan sehari-hari dan merayakan kasih penyertaan Allah Tritunggal selalu mewujud nyata dalam seluruh berkat yang telah Ia nyatakan di dalam diri kita dan bagaimana kita menyalurkan berkat itu dalam kehidupan bersama. Di tengah pandemi ini pun kita selalu merasakan bagaimana penyertaan Allah Tritunggal hadir dan menguatkan kita. Kalau tidak ada penyertaan Allah Tritunggal dan kita sudah hampir 3 bulan tidak bertatap muka dalam kebaktian maupun kegiatan-kegiatan gereja, dalam ibadah-ibadah, doa pagi maupun juga persekutuan-persekutuan keluarga, persekutuan sektor dan lain sebagainya, maka iman kita mungkin akan menjadi rontok ketika tidak ada penyertaan Allah Tritunggal di dalamnya. Maka dari itu, saudara yang terkasih,
yang membuat kita mampu bertahan, mempertahankan iman kita meski kadang atau kerap keraguan-raguan itu muncul dalam diri kita. Semuanya berkat karya kasih Allah Tritunggal yang menguatkan dan membuat kita terus bertahan dan berjuang dalam iman kita kepada cinta kasih-Nya. Bahkan dalam liturgi yang selalu kita pergunakan ketika kita menerima berkat Allah Trinitas dalam ujung ibadah kita, kita sebagai umat kepunyaannya sekaligus murid-muridnya diteguhkan untuk diutus menjalankan visi misi kasih di kehidupan sehari-hari. Dan itu pun juga mampu kita lakukan saat penyertaan Allah Tritunggal selalu setia hadir di dalam diri kita. Penyertaan itu pun menegaskan bahwa karya kasih Trinitas adalah karya yang kekal dan berlangsung dalam kehidupan hari lepas hari. Karena itulah sesuai yang terkasih, karya Allah Trinitas ini perlu dirayakan supaya kita semakin merasakan karyanya bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua umat manusia serta segenap ciptaannya. Karya kasih Allah itu tak boleh kita monopoli seorang diri, tapi harus kita sebarkan sebagaimana para murid yang bersedia menceritakan karya Injil dalam kehidupan mereka sehari-hari, sebagaimana umat Kristen di Suriah tadi dalam tekanan-tekanan yang berat mereka terus mempertahankan imannya dan sikap mereka menjadi teladan serta kesaksian yang baik bagi semua orang yang mendengar bahkan yang melihat cerita itu. Maka marilah dalam kehidupan kita pun bersedia untuk terus memberitakan karya kasih Allah di kehidupan kita sehari-hari, sehingga setiap sesama dan seluruh ciptaan yang Allah hadirkan akan mampu merasakan damai sejahtera Allah bagi kehidupan mereka. Selamat merayakan Minggu Trinitas di tahun 2020 yang penuh dengan cerita-cerita indah yang akan mampu mewarnai hari-hari kita. Selamat merayakan dan memperjuangkan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya dalam masa pandemi ini maupun juga pasca pandemi COVID-19 ini, kita tetap mempertahankan dan memperjuangkan iman kita, selalu berharap kepada Allah dan melibatkan seluruh penyertaannya dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Umat diundang berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa firman-Mu selalu menolong dan mengingatkan kami dalam seluruh kehidupan persekutuan baik bersama dengan Engkau maupun juga dengan sesama dan seluruh ciptaan. Engkau menolong kami untuk sadar bahwa karya kasih-Mu setia melingkupi kehidupan kami. Dan kiranya dalam setiap misteri yang akan selalu kami proses dalam kehidupan sehari-hari, kami mampu menjaga dengan setia iman kami kepada Engkau, karena dengan bekal iman itulah
kami akan selalu setia pula berproses dalam hidup sehari-hari. Kami menaikkan syafaat kami untuk bangsa dan negara kami dalam percepatan penanganan wabah corona ini. Kiranya Engkau yang akan memberkati dan menyertainya, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Demikian juga ya Tuhan, tolong sertailah setiap orang yang mengambil peranan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam gugus tugas penanganan COVID-19, baik di tingkat pusat, provinsi, kota, kecamatan, hingga di tingkat kelurahan. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini terus berjuang dalam perawatan kesehatan mereka, bagi mereka yang mengidap COVID-19, maupun mereka yang saat ini dalam status PDP, ODP, ODR, dan saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan. Kiranya Engkau juga akan selalu menolong dan memberkati segala proses pengobatan dan pemulihan mereka, sehingga semuanya dapat terjadi seturut dengan apa yang Engkau kehendaki, dan kiranya melalui perawatan kesehatan tersebut akan memulihkan saudara-saudara kami tersebut. Kami berdoa untuk kehidupan bergereja kami. Kiranya Engkau pun akan selalu menolong dan memimpinnya, agar dalam seluruh perjalanan kehidupan bergereja, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, kami selalu belajar untuk bijaksana dalam mengambil segala keputusan terkait kehidupan persekutuan kami. Demikian juga untuk setiap pelayanan kami ya Tuhan, tolonglah kami dengan kekuatan kasih-Mu, agar pelayanan ini dapat terus berjalan dengan baik, dan kiranya juga kehadiran gereja-Mu akan selalu dirasakan dengan baik oleh lingkungan di sekitar kami, serta pula gereja-Mu mampu mendatangkan cinta kasih-Mu dengan penuh kesetiaan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi lemah tubuh, baik mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit maupun mereka yang dirawat di rumah, mereka yang dalam proses pengobatan maupun juga proses pemulihan. Kiranya Engkau akan menolong dan memberkatinya, agar dalam seluruh proses yang dijalani, kiranya saudara-saudara kami tetap bersuka cita, sabar, dan bersemangat. Dan kiranya juga ya Tuhan, melalui obat-obatan yang dipergunakan, akan menghadirkan karya kesembuhan-Mu. Untuk keluarga yang selalu setia, mendampingi dan merawat, kiranya kasih setia-Mu yang terus menghadirkan pengharapan, sehingga keluarga pun selalu yakin bahwa Engkau hadir dan Engkau bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk segala proses kehidupan sehari-hari, khususnya dalam setiap bidang yang terdampak karena COVID-19 ini yang tengah kami alami. Kiranya tangan kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan menuntun kami, agar kami selalu siap sedia berproses dalam segala dampak yang kami alami, dan ajarlah kami juga ya Tuhan, untuk kami dapat selalu berserah di dalam Engkau dan hanya mengandalkan kekuatan kasih-Mu. Kami menyerahkan juga untuk segala pergumulan kami yang lain ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kiranya kekuatan kasih-Mu yang akan memproses kami, agar kami pun terus setia dalam segala pergumulan kami, serta setia berharap di dalam Engkau. Untuk saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, yang saat ini ada di luar kota Madiun dan mereka tidak dapat pulang, dalam segala kerinduan yang kami bangun di kehidupan kami ya Tuhan, dalam setiap kerinduan untuk berjumpa, meski saat ini kami tak dapat melakukannya secara langsung, kiranya ya Tuhan, Engkau yang akan selalu memberkati mereka, agar dimanapun mereka berada, dalam segala kondisi yang mereka hadapi, lindungilah mereka ya Tuhan, agar mereka selalu terpelihara oleh kekuatan kasih sayang-Mu. Inilah segala ungkapan syukur dan permohonan kami, dan sesaat lagi kami akan melanjutkan langkah kehidupan kami sehari-hari. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan memimpin dan menuntunnya. Inilah segala doa kami ya Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah
Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan, dan firman Tuhan yang akan mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berikan ungkapan syukur kita dengan memuji Allah dari PKJ 265, bait yang pertama, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Umat terkasih, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan yang sertai, Tuhan yang memberkati setiap langkah kehidupan kami. Dan apabila saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa persembahan kami, kiranya Engkau mau terima, Engkau berkati dan Engkau kuduskan, agar persembahan ini benar-benar layak di hadapan Tuhan, dan semuanya itu kami ingin persembahkan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat, menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Puji Bapa surgawi pemberi kurnia. Puji Bapa surgawi pemberi kurnia. Puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih Kristus yang besar.
Umat Tuhan yang terkasih, kini lanjutkanlah seluruh langkah kehidupanmu dengan meyakini bahwa karya kasih Allah Tritunggal akan selalu menuntun kita dan memenuhi kehidupan kita untuk kita selalu beriman dan setia mengerjakan panggilan hidup yang telah dianugerahkannya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Haleluya. Amin.